Bagaimana Anda Dengar ya, memastikan? dengarkan Bagaimana saya. Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik, siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Itu pengajaran, itu ayat, itu wahyu yang Firman disampaikan siapa kepada itu? Nabi Muhammad. Siapa yang berfirman di situ? Allah yang berfirman. Allah minta Walaupun sama siapa? berfirman itu Allah tidak minta cocok sama untuk siapa? Sebentar. dikatakan. Allah minta sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah ngomong sama siapa? Enggak seperti itu. Anda yang memahaminya seperti itu. Jadi wahyu itu dengar dulu Dedis. Gantian ngomongnya ya. Gantian. Wahyu itu datang bukan seperti firman. Jadi wahyu itu datang berupa pesan yang cepat, isyarat yang cepat datang kepada orang yang dituju. Bukan dalam bentuk perkataan. Nah, ketika Al-Quran turun, itu masuk ke dalam kesadaran yang dituju. Kemudian dibaca, diabadikan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut dirinya itu petunjuk, Edis. Petunjuk ke jalan yang benar. Tapi oke lah, kita lanjut. Syarat untuk dikatakan bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu benar. Dan bagaimana kami umat Islam meyakini bahwa kitab suci kami itu benar. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci Anda itu benar dari Tuhan, dan bagaimana kami memastikan kitab suci itu benar datangnya dari Allah. Bagaimana Anda memastikan Anda itu? ini membahas satu tema aja belum kelar, lari ke sana, lari ke sini. Biar jelas pembahasannya, Edis, karena Anda terlalu banyak ini ya, harus saya akui bahwa kemampuan meracik bahasa Anda menjadi suatu bahan yang bisa ditertawakan memang ada. Kemampuan Anda di situ. Kemampuan Anda meracik setiap perkataannya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, itu kemampuan Anda, dan itu tidak dimiliki kebanyakan orang. Namamu itu saya jempol memang. Ikhtilaful. Namamu saja sudah ikhtilaf. Namamu saja sudah ikhtilaf ini. Inilah agama Islam ini, kerjaannya ikhtilaf. Ada ikhtilaf di antara para ulama, ikhtilaf. Coba jelasin dulu sama penonton apa arti ikhtilaf. Iya. Perdebatan orang-orang bodoh. Iya, jadi memang dalam agama Islam itu memang selalu terjadi perdebatan. Contoh, ini belum kamu jawab nih, belum kamu jawab. Bedanya orang Kristen sama orang Islam kalau nyimpulkan gini. Orang Kristen menyimpulkan karena tertulis di dalam Alkitab. Orang Islam bagaimana Anda meyakini tenang dulu, ikhtilaful. Benar. Dengar dulu ikhtilaful, biar saya selesaikan dulu. Orang Kristen menyimpulkan dari Alkitab apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Orang Islam menyimpulkan Al-Quran apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Contoh. Suatu kali murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis diajarkan untuk berdoa." Lalu kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla." Ingat, lihat tertulis ya di situ bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Ketika saya buka Al-Fatihah, tenang. Ketika saya membuka Al-Fatihah, di situ tertulis Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nggak ada di situ. Itu baru kitab suci. Tidak ada di situ dikatakan bahwasanya Allah ngajarin Muhammad berdoa. Itu baru kitab suci. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad diajarin berdoa. Mana di situ Muhammad diajarin berdoa? Karena kitab suci, karena Al-Quran itu bukan buat Muhammad saja, tapi semua manusia. Nggak, saya nggak mau ngomong itu. Awal muasalnya, saya bicara asal muasalnya. Meskipun awal muasalnya itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di situ Muhammad, Dol? Al-Quran itu buat seluruh manusia. Ikhtilaful. Di situ nggak ada Muhammad. Bahkan di situ nama Muhammad aja nggak ada. Di mana tidak ada Nabi Muhammad? Waktu kamu baca Al-Fatihah itu ada nggak di situ Muhammad? Enggak ada, dan tidak penting. Terus di mana di situ Muhammad? Terus kenapa kalian halu? Siapa yang mengatakan begitu? Kamu yang menyimpulkan. Ya udah, siapa di situ yang diajarin berdoa?
Semua manusia yang mau mengimani Al-Quran harus mengikuti Maksud bacaan saya itu. itu asal muasalnya, asal muasalnya. Nggak ada asal muasal, nggak Ya ada. makanya saya bilang nggak jelas. Makanya ikhtilaful. Bagaimana Anda Dengar ya, memastikan? dengarkan Bagaimana saya. Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik, pertama-tama harus dia sesuai dengan apa yang terjadi di, maksudnya dia sesuai dengan historical, sesuai. Kemudian Ya, dia oke, harus, silakan. kemudian dia harus berasal dari para saksi mata. Kemudian, Iya. kemudian dia tidak harus terjadi, maksudnya dia terjadinya itu tidak jauh dari peristiwa itu diberitakan. Oke. Nah, Itu kecuali syarat-syarat yang Anda kemukakan ya. kecuali Sebentar. Itu syarat yang Anda kemukakan untuk bisa disebut kitab suci. Nanti juga saya akan menyebutkan. dengarkan, saya selesaikan dulu. Ya, tapi nanti beri waktu saya ya untuk menjawab itu juga. Kenapa kita percaya kepada Injil? Kita bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 4 Injil tersebut. Karena satu, Injil tersebut berasal dari para saksi mata. Keterangan apa yang tertulis di situ berasal dari para saksi mata. Kemudian yang kedua, dia tidak diceritakan jauh setelah peristiwa terjadinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda bisa percaya isi Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus, sementara yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ke ketemu? sana dulu, jangan lari ke sana Loh, dulu. kok takut kamu Fokus ditanya ke itu? pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab, giliran saya menjawab nih. Kenapa Ya saya kan? percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri, bisa membenarkan dirinya sendiri bahwa dia datang dari Tuhan. Tidak boleh kebenaran sebentar dulu, jangan potong. Sebentar. Kitab suci itu harus bisa membenarkan dirinya sendiri. Artinya setiap informasinya harus benar, nggak boleh salah. Oh, berarti Al-Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran benar. Oh, gitu. Kurang. Di sini curang diskusinya. Makanya saya bilang curang. oh, Nggak boleh begitu. Kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran benar. Kita kasih satu contoh bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh. Ini dibahas dalam Injil dan Quran ini, ya. Di dalam Injil disebutkan peristiwa tentang kenapa Yesus disalibkan. Bagaimana tata caranya Yesus disalibkan. Kemudian siapa-siapa di situ, disalibkannya di mana, siapa yang menyalibkannya, siapa gubernur pada waktu itu yang memerintah, siapa raja pada waktu itu, ada semua di dalam Injil. Saya mau tanya sama kamu. Datanglah Al-Quran. Biarkan saya menjawab sebentar Tenang, dulu. biar saya Edi. selesaikan dulu ini Sebentar ikhtilaful. saja. Kenapa Tenang, takut kita sekali? kasih contoh. Kita kasih satu contoh Kenapa nyata biar kita takut nggak debat sekali, kusir. Edis? Biar kita nggak debat kusir. Al-Quran datang 700 tahun kemudian atau 600 sekian tahun. Al-Quran datang berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu." Sesungguhnya mereka tidak menyalib dia dan sesungguhnya mereka juga tidak membunuh dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Oke, kita turutin ini maunya kitab suci yang datang 700 tahun kemudian ini, yang tidak berasal dari saksi mata, kenal juga enggak, ke Israel juga enggak pernah sama sekali. Oke. Baik. Dia ngomong, Saya jawab ya, Baik. Oke, Baik. saya ulang. pertanyaan saya begini. Oke, pertanyaan saya sebentar saja ini, sebentar saja. Lah, bertanya lagi, kapan saya menjawabnya? Kan belum selesai Saya pertanyaan belum saya. menjawab. Saya belum kriteria mengajukan kitab suci pertanyaan. Itu dikatakan benar atau salah? Saya belum mengajukan pertanyaan kok kamu udah menjawab. Gini. Ikhtilaful. Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya belum Kamu sudah bertanya, menjawabnya, Ikhtilaful. gantian giliran saya menjawabnya. Saya belum bertanya.
Kamu mau jawab apa, orang sudah bertanya aja saya belum Jadi, kok. Begini, pertanyaan saya tadi, ikhtilaful, tenang. sebentar ya. Tenang. Jadi saya jawab aja ya, langsung ya. Ikhtilaful, kamu jangan Iya, panik saya dulu, tenang. jangan Tapi panik, izinkan jangan saya panik. menjawabnya itu. Jangan panik dulu. Betul atau salah bahwa Ya, Al-Qur'an izinkan saya menjawabnya, walau itu hanya Baik. sebentar. betul atau salah Please. bahwa Al-Qur'an Oke. datang Jadi, 700 tahun Yeah. setelah peristiwa itu terjadi? ya anggap aja betul. Kok anggap aja? Ya, betul. Betul. Oke, 700 tahun setelah itu Betul. terjadi. Betul tidak? Ya. Orang-orang yang membuat Al-Quran ini sama sekali tidak pernah ke Yerusalem, tidak pernah ke Israel, tidak tahu di mana itu Golgota, tidak tahu siapa itu gubernurnya pada waktu itu. Betul atau tidak? Bagaimana saya mau menjawab sementara pertanyaanmu orang-orang yang membuat Al-Quran? Kalau saya menjawab pertanyaanmu itu saja sama saja saya membenarkan bahwa Al-Quran itu dibuat orang-orang. Berarti Al-Quran jatuh Jadi dari cara langit kan? pertanyaan Anda itu Iya. salah. Memang teman-teman. Jadi Al-Quran tidak dibuat. Dituliskan, diabadikan. Ya, Al-Quran yang nulis ditulis itu, dan diabadikan oke, yang nulis itu pernah ke berdasarkan Israel wahyu nggak? yang Yang diterima. Yang nulis itu pernah ke Israel nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Yang nulis itu enggak pernah. Jadi makanya saya bilang mereka Tapi ini yang membuat gendeng, wahyu makanya itu bukan manusia. buku sebentar. Buku yang ditulis oleh orang yang datang 700 tahun setelah peristiwa kejadian, buku yang datang ditulis yang orang tidak pernah ke Israel melihat lokasi kejadian, itulah yang dipercaya oleh ikhtilaful. Bagaimana kamu bisa mempercayai? Makanya saya bilang, kalau kamu jadi hakim, kamu tanya sama polisinya, kamu ke TKP? Enggak. Kamu kapan kamu ininya? Enggak. Terus kamu dapat dari mana? Pak Hakim, saya bertapa. Nah, di dalam Ya, gua jadi, itulah saya dapat ini nih, informasi. diskusinya yang adil, Lady. Saya bilang Diskusinya yang berat. adil. Biarkan saya menjawab dulu. Biarkan saya menjelaskan dulu. Jangan hanya Anda yang ngomong. Nggak adil seperti itu. Jadi seperti ini, Edis. Untuk meyakini kebenaran suatu kitab suci itu bukan dengan cara melihat klaim pengikutnya. Yang kedua, bukan dengan cara saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi yang Anda sebutkan itu nggak ada artinya disebut saksi. Karena kenapa? Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mau menjadikannya sebagai saksi? Kalaupun mereka itu hidup, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa omongannya itu benar? Bisa saja dia bohong. Oke, Jadi berarti syarat untuk disebut kitab suci itu adalah pertama, kitab suci itu sendiri harus bisa mengklarifikasi dirinya bahwasanya saya adalah benar datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Informasinya harus benar. Dan informasinya itu bukan informasi yang remeh-temeh. baik, kita uji lah ya, kita uji. Ini yang disebut kita Boleh. debat iman ini. Kita Oke. ini disebut dengan, ini yang saya sebut dengan debat iman. Saya ingin mengajak kamu debat ilmiah, tapi kamu ingin mengajak saya debat iman. Contoh, begini. Apa yang digunakan? Anda yang membuat kesimpulan tenang, seperti itilaful. itu. Kamu kan udah ngomong. Kalau kamu udah ngomong, gantian dong saya ngomong. Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Baik. Metode-metode yang kami gunakan ikhtilaful itu adalah metode-metode yang masih digunakan sampai sekarang. Contoh, di dalam sebuah pengadilan, Salah. nih kan saya mau ngomong kamu aja udah panik nih. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Zaman sekarang pun Boleh. di tahun abad 21 ini masih digunakan metode-metode seperti itu, dan ini metode-metode yang ilmiah. Contoh, di meja pengadilan ketika kita ingin tahu apa yang peristiwa yang terjadi yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang, yang betul-betul orang itu berbuat demi seperti apa, itu dibuktikan dengan yang namanya pengujian. Saksi mata diperiksa, ya kan? Kemudian fakta-faktanya Bagaimana juga. Anda meyakini kalau Tenang dulu, Bagaimana Anda tenang. meyakini kalau ucapan saksi itu Ini benar? makanya saya bilang, saya belum selesai ngomong, ini dia udah panik duluan. Jangan panik, kenapa sih? Jangan panik.
Ya, oke. Nah, Lanjut. sementara kalau kamu bilang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan bukan dari Tuhan. Katakan itu kan dari saksi mata. Saksi mata kan bukan dari Tuhan. Bisa bohong saksi makanya mata, bisa. Iya, makanya saya bilang tenang dulu. Berarti kamu ini kalau di dalam pengadilan, kamu harus buang semua saksi mata itu ke tong sampah. Karena apa? Itu kan dia bisa bohong. Beda. Makanya metode tenang. Kalau Metode saksi mata kamu kitab suci inilah nggak kamu bisa. ini ikhtilaful. Kamu aja saya belum selesai ngomong kok kamu udah panik sih. Nanti kamu ngomong bantah saya. Silakan nanti kamu ngomong bantah saya. Ya, Kalau menggunakan metode kamu, maka kamu tidak boleh mengambil keterangan tuh dari saksi mata. Karena kamu anggap manusia itu adalah hewan yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, jadi menurutmu ketika ada peristiwa penyaliban, maka orang-orang ada di situ semua itu nggak kamu pertimbangkan. Yang harus kamu gunakan untuk menentukan peristiwa itu betul atau tidak adalah informasi dari Tuhan. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Tuhan, no. Harus Tuhan langsung yang ngomong. Begitu. Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya sangkal ya. Silakan. Saya sangka ya. Jadi begini, di pengadilan saksi itu memang penting karena antara si hakim dan si saksi itu bisa ada tanya jawab. Khusus untuk kitab suci, nggak mungkin ada saksinya, apalagi saksinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda ingin bertanya kepada si saksi itu? Saksi itu bisa bohong loh. Ya mungkin ada saksinya. Saksi itu bisa bohong, bahkan saksi yang ada di pengadilan pun bisa bohong. Terutama juga saksi untuk kitab suci, tidak terkecuali maksudnya. Berarti harus dari Tuhan ya. Untuk saksi kitab suci. Oke, berarti itu harus dari bisa Tuhan. bohong dianya. Berarti kesimpulannya harus dari Tuhan. Bukan, tidak harus begitu. Tidak harus Terus begitu. gimana? Dengar, makanya dengar. Dengar Ya ya, udah, dengar ya. berarti harus Dengar. dari Tuhan langsung kan? Berarti harus dari Tuhan. Nggak begitu. Nggak Terus begitu, gimana? nggak Terus begitu. dari siapa kalau begitu? Informasi yang ada di kitab suci itu harus bisa membungkam mulut orang yang membantahnya. Artinya setiap informasinya itu harus benar. Dan informasi itu bukan informasi ecek-ecek. Oke, baik. Misalnya berita Udahlah, tentang kita gunung uji aja dah. berjalan. Kita uji aja, nggak usah kebanyakan teori. Kita uji. Injil mengatakan Jadi bahwa sebentar ya, nanti kita uji. Nanti kita uji. Jadi selain daripada itu, kalau memang itu kitab suci, harusnya informasi yang ada dalam kitab suci itu harusnya bermanfaat untuk didengar. Penting untuk didengar. Bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk didengar. Untuk apa dikatakan kitab suci kalau isinya tidak penting untuk didengar? Dan baik. syarat untuk disebut kitab suci itu setiap informasinya harus bersifat petunjuk. Baik. Kalau bukan Sudah? bersifat petunjuk, untuk apa itu ditulis dalam kitab suci? Baik. Sudah Lagi belum? pula kitab suci itu harusnya firman Tuhan, bukan ucapan manusia atau penyelidikan manusia. Oke. Selain daripada ucapan Tuhan, itu bukan kitab suci. Karena yang dimaksud kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ucapan Tuhan. Selain ucapan Tuhan, bukan firman Tuhan. Sudah belum? Seperti itu. Udah. Baik. Nah, kalau diskusinya seperti ini adil nih, gantian ngomongnya. Baik. Oke, lanjut. Kita uji ya, kita uji teman-teman. Kita uji firman Tuhan lawan laporan sejarah ya. Kita uji. Baik. Saya katakan firman Tuhan ya, karena mereka menganggap itu firman Tuhan. Baik. Al-Quran berkata, mereka tidak menyalibnya, tidak menyalib Ya. Isa. Ya. Dan mereka juga tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ya. Ya. Versimu itu firman Tuhan. Kalau versi saya sih bukan firman Tuhan. Versi saya itu Nggak apa-apa, ya. saya itu bukan firman Tuhan. Al-Quran berkata bahwa ada orang yang ingin disalibkan. Tetapi orang yang disalibkan itu malah sebenarnya bukan Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Setuju? Enggak setuju. Oke, terus gimana penjelasannya? Oke, seperti ini penjelasannya, Dis. Al-Quran mengatakan waqalu
mereka berkata, Inna qatalna Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami benar-benar membunuh Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan tidak pun menyalibnya. Walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Apa maksudnya itu diserupakan? Pertanyaannya, diserupakan. Apa maksudnya itu diserupakan? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang lain yang menggantikan Yesus, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua, kemungkinan keduanya memang Yesus yang udah disalib, dari Tuhan tapi kemungkinan penyaliban itu hanya bersifat. Udah capek-capek ini dari Tuhan loh ini. Ternyata kemungkinan. Makanya dia bilang mereka ini udah nggak waras lagi teman-teman. Sebentar, Miftahul, Ihtalaful. Kita udah serius-serius dengar ini. Wah, ini bukan dari manusia ini. Ini langsung Tuhan langsung yang ngomong. Ternyata kemungkinan. Kita ikuti. Karena Al-Quran Sebentar. Saya ikuti dulu. Saya ikuti maumu. Kamu bilang kemungkinan. Kemungkinan itu adalah orang yang diserupakan menjadi Isa, betul? Masa Anda tidak mengerti? Tadi Anda bilang loh kemungkinan. Al-Quran mengatakan sebentar, jangan dipotong dulu makanya. Al-Quran mengatakan. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kami, Al-Quran ini kalian baca dan gunakan otakmu pada saat membaca. Karena ada ujian dalam memahaminya. Linabluwakum mimma atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang kami berikan kepadanya. Maksudnya untuk memahami Al-Quran ini butuh untuk memahami Al-Quran kita harus paham. Untuk memahami Al-Quran kita harus paham 15 cabang ilmu kanuragan dan 12 cabang ilmu kadikjayaan. Udah. Oke. Terus siapa yang disalibkan akhirnya? Iya. Saya berbicara menurut konteks ayat nih. Ya, siapa yang diserupakan? Pemahaman saya belum masuk. Siapa yang diserupakan? Kalau Anda menanyakan siapa yang diserupakan, mana saya tahu. Tapi orang-orang mengatakan Kamu bilang mereka tidak menyalibnya. Oke, tidak menyalib Isa. Bukan saya yang bilang, Al-Quran yang bilang. Oke. Tuhan bilang nih. Tuhan tanda kutip ya. Ini dengar ya. Tenang dulu. Ini informasi dari tenang. Tuhan tanda kutip berkata, mereka, maksudnya orang-orang Wahyudi, tidak menyalibkan Isa. Dan mereka, orang-orang Wahyudi, tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti yang dibunuh dan disalibkan ini siapa kalau gitu? Bukan melainkan, dari cara baca teksnya juga Anda sudah salah. Ayo dah, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Setuju? Walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke, apanya yang diserupakan? Maksud dari diserupakan itu, apanya yang diserupakan? Itu masih tanda tanya. Sebentar. Multitafsir. Apanya yang diserupakan? Bisa jadi itu orang lain yang diserupakan dengan Yesus, atau memang Yesus yang menjalani penyaliban, tapi penyaliban itu hanya diserupakan saja. Contohnya Nabi Ibrahim itu dibunuh dengan cara dibakar. Kenyataannya Nabi Ibrahim tidak mati, dibakar. Artinya diserupakan saja tuh. Yang dilihat oleh mata. Diserupakannya gimana itu contohnya? Contohnya berarti Allah membuat kalau orang dikatakan kalau dikatakan serupakan berarti di dalamnya ada pertolongan. Ada pertolongan Tuhan berarti, di situ. Seperti apa Tuhan menolong Yesus? Ada banyak cara bagi Tuhan untuk menolong Yesus. Baik, saya ikuti maumu, saya ikuti. Kita ke umpama yang pertama dulu, ke kemungkinan yang pertama. Karena kalau Allah udah ngomong, ini pasti hanya kemungkinan semua. Gini, kemungkinan yang pertama, kamu katakan bahwa ada orang lain yang diserupakan menjadi Isa. Betul? Ya. Oke, orang ini nggak tahu apa-apa lagi, enak-enak dia nyangkul di sawah, didatengin prajurit Romawi. Kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu Isa kan? Kamu Isa? Loh, bukan Pak. Ini muka saya lain Pak, muka saya lain. Tenang. Saya belum selesai. Saya belum tenang. Contoh.
Itu bahasa Tenang Anda. dulu, tenang, tenang, tenang. Kalau saya ngomong itu kamu jangan panik, ya. Ketika jaksa menentukan bahwa Angelina Sondak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, lalu misalnya nih, jaksa ingin menangkap, mengeksekusi Angelina Sondak ini, memasukkannya ke penjara. Tiba-tiba, muka istrimu berubah jadi Angelina Sondak. Secara mukjizat kan, secara pokoknya kalau mereka ini kalau ngomong harus gitu. Goib. Secara goib, tiba-tiba wajah istrimu berubah jadi wajah Angelina Sondak dan ditangkaplah istrimu ini. Sementara tidak adil. Tenang. Tidak adil. Kalau ceritanya Kenapa sih kamu itu panik? jelas Saya tidak lagi adil. ngomong, saya lagi tenang. Nanti kamu tanggapi kalau saya udah selesai. Sudah saya tangkap poinnya. Pertanyaan kalau saya analoginya kepada seperti kamu, itu, berarti Tuhan itu tidak adil. dengar. Ketika membuat orang lain Zalim. yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mukanya diserupakan sama orang, jadi dia malah di penjara. Bagaimana kalau yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan Yesus adalah si pendosa. Mana disebutkan dalam Quran bahwa yang menggantikan Isa itu ada si pendosa? Di kitab Anda kira-kira gimana? Apa dikatakan di kitabnya? Jangan bohong. Yang saya tanyakan kepadamu, di Quran mana yang bilang bahwa yang menggantikan Di Isa kitab itu adalah si Anda. pendosa? Di kitab Anda, enggak. Kok lari ke kitab saya? Kok lari ke kitab saya? Bagaimana mungkin? Oke lah, ini saksi mata nggak bisa kita percaya karena saksi mata bisa bohong. Oke lah, saksi mata itu manusia, bisa kilaf, bisa salah lihat. Oke lah, yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah Udin. Peristiwa yang terjadi sebenarnya begini. Apa susahnya ngomong gitu?